Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, para suster, bruder, frater, ibu, bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore dan berkah dalem. Mewakili Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, saya menyampaikan salam dari beliau untuk para romo, para suster, dan juga untuk umat yang hadir dalam perayaan syukur Ekaristi peringatan 99 tahun Paroki Santo Antonius Padua, Kota Baru berdiri. Beliau menyampaikan selamat provisiat untuk menyongsong 1 abad Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru ini. Kalau mencoba untuk melihat data yang ada dalam Eklesia per Juli tahun 2025, umat Kota Baru itu jumlahnya 2.537. Tetapi sangat aneh, umat yang jumlahnya 2.537 itu jumlah misa di paroki ini untuk hari Minggu, Sabtu sore ada 2 kali, pukul 16.30 dan 18.30. Betul Romo ya? Minggu pagi pukul 7 dan pukul 9, serta Minggu sore ada Ekaristi pukul 16.30 dan 18.30. Ada 6 kali Ekaristi. Kalau 2.537 dilayani 3 kali misa di tempat ini, mestinya sudah tercukupi sebetulnya. Tetapi sampai 6 kali pada hari Sabtu Minggu, misa harian berapa kali? 3 kali. Ada apa sebetulnya dengan gereja Kota Baru yang kita cintai ini? Pasti ada daya
tariknya, pasti. Kalau tidak ada daya tariknya, mana mungkin umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi di tempat ini melebihi jumlah umat teritorial yang jumlahnya 2.537, sementara umat Katolik di Kevekepan Yogyakarta Timur, kalau saya melihat data, jumlahnya itu ada 70.547 jiwa. Maka sekali misa jumlahnya berapa ini? Sekali misa jumlahnya berapa ya Romo Fajar ya? Sekitar 1.000, berarti yang hadir itu 6.000. 6.000, lalu 2.500-nya dari mana? Dari mana? 2.500-nya adalah umat paroki tetangga yang hadir di sini. Boleh tidak? Boleh. Nampaknya proses Gereja Kota Baru sebagai gereja yang terbuka sudah dimulai dari tahun 1977. Dalam buku Gereja dan Masyarakat, Sejarah Perkembangan Gereja Katolik di Yogyakarta, tertulis awal 1977 paroki ini mengalami pergantian Romo Paroki dari Romo Harso Suwito SJ kepada Romo Kim yang berkarya selama 3 tahun. Tahun 1980, Romo Wiryo Pranoto SJ menggantikan Romo Kim SJ. Beliau sebelumnya adalah pastor kepala paroki Wonosari yang terkenal dengan konsep pembina atau pengelola paroki yang memakai istilah gereja terbuka. Jadi ini cukup lama, tahun 1980 Gereja Kota Baru menjadi gereja yang terbuka, yang artinya apa? Artinya siap untuk menampung, siap untuk mendampingi umat yang hadir di tempat ini untuk terus terlibat dalam pengembangan iman kekatolikan. Rasa-rasanya bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini, Kitiab Nubuat Hagai, itu semakin meneguhkan perjalanan Gereja Kota Baru yang berumur 99 tahun ini. Nabi Hagai adalah nabi kecil. Ia diutus di tengah-tengah bangsa Israel yang telah pulang dari pembuangan. Tentu Yerusalem dan Bait Suci yang telah ditinggalkan ketika mereka berada dalam pembuangan, kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Bangunan-bangunan porak-poranda, termasuk di dalamnya adalah Bait Suci Allah. Bait Suci Allah di Yerusalem porak-poranda. Lalu tahun 520 sebelum Masehi, Hagai diutus oleh Allah untuk menyerukan supaya bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan memikirkan kembali pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Kita bisa membayangkan kondisi bangunan yang telah dihancurkan. Dalam situasi macam itu, bangsa Israel sebetulnya memikirkan dirinya sendiri. Kalau coba untuk kita hubungkan dengan bacaan pertama pada hari Rabu yang lalu. Mereka memikirkan dirinya sendiri, memikirkan bangunan rumahnya sendiri, sampai-sampai mereka tidak pernah berpikir akan pentingnya
bait suci sebagai tempat untuk beribadah. Maka Allah mengutus Nabi Hagai menggerakkan orang-orang Israel yang telah menunda pembangunan bait suci selama 15 tahun supaya kembali bait suci itu disempurnakan. Dan memang betul tahun 516 sebelum Masehi bait suci di Yerusalem sudah kembali terbangun dan sangat-sangat megah. Gambarannya sangat-sangat jelas dalam bacaan pertama, aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, sebab milikkulah perak dan emas, demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Bait suci yang telah hancur kembali dibangun dengan penuh kemegahan. Disinilah lalu Tuhan bersabda, maka kemegahan rumah ini nanti akan melebihi kemegahannya yang semula, sebab sabda Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Bangunan bait suci tentu bisa kita pahami adalah bangunan gereja di zaman sekarang ini. 99 tahun Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru didirikan sebagai wujud pembangunan fisik gedungnya oleh Romo Starter pada waktu itu. 1-2 umat Katolik yang dikembangkan dari paroki Kidologi berada di tempat ini. Namun nampaknya bangunan itu tidak cukup berhenti pada bangunan fisik gedung gereja, tetapi bangunan gereja dalam arti persekutuan umat Allah yang beriman pada Yesus Kristus karena terang Roh Kudus terus menerus di tempat ini semakin bertumbuh dan berkembang. Maka tema yang diambil menyongsong 1 abad Gereja Kota Baru ini adalah melangkah bersama dalam iman dan harapan. Dan nampaknya 99 tahun gereja ini bersama dengan para romo, bersama dengan tokoh-tokoh awam, mereka melangkah bersama dalam iman dan sungguh menumbuhkan harapan, menghasilkan buah-buah kasih. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, Pleno, kepada seluruh umat yang tidak hanya teritori paroki Kota Baru ini, tetapi dari berbagai macam paroki yang ikut mewarnai, yang telah berjalan bersama dalam iman, sehingga paroki ini memang menumbuhkan harapan dan menghasilkan buah-buah kasih dalam pelayanan-pelayanan yang telah dikembangkan oleh umat bersama dengan Romo Paroki di tempat ini. Gerakan Sego Mubeng di paroki ini menjadi rujukan oleh Pemko Jogja. 550 bungkus setiap hari Sabtu pagi. Ternyata itu menginspirasi Jogja, Kota Jogja untuk membuat yang namanya food bank. Ini berarti sungguh paroki ini menjadi sebuah harapan. Kaum muda dari paroki ini banyak yang terlibat, termasuk di dalamnya menjadi katekis muda untuk mendampingi anak-anak yang akan menerima sakramen penguatan. Tidak hanya soal mempelajari pengetahuan iman, tetapi mereka diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa pengharapan untuk keluarga-keluarga sederhana yang ada di lingkungan ini.
Mereka diajak untuk datang, bertemu dengan keluarga-keluarga sederhana, merayakan ulang tahun yang sama sekali belum pernah dirayakan, menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang penuh pengharapan dan penuh dengan kegembiraan. Ini menginspirasi KVKPAN Yogyakarta Timur untuk membentuk komisi lansia dengan sasaran strategis terbentuknya kaum muda yang peduli lansia. Semoga menyongsong 1 abad paroki Santo Antonius Padua Kota Baru ini, seperti yang disabdakan oleh Tuhan lewat Nabi Hagai, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.